Halo kawan arsip, kali ini kantor arsip Universitas Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai tokoh yang sudah mengabdi lebih dari 49 tahun di UI. Beliau juga merupakan Bapak Ornitologi Indonesia yang sudah mendapatkan banyak penghargaan atas sumbangsinya pada ilmu pengetahuan. Beliau adalah Profesor Dr. Soekarya Somadikarta. Profesor Somadikarta merupakan Dekan FIPIA Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia atau yang kini dikenal sebagai Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA UI pada tahun 1978 sampai dengan 1984. Sebelum menjadi staf pengajar tetap FIPIA UI pada 1 September 1963, beliau adalah staf pengajar tetap Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia di Bogor. Beliau memperoleh gelar Dr. Dea Natuurwissenschappen dari Mathematische Naturwissenschaftliche Fakultät Vrije Universiteit di Berlin Barat. Beliau menjadi pelopor dari ornitologi atau ilmu burung di Indonesia. Saat ini, Profesor Somadikarta telah berumur lebih dari 92 tahun. Ketika kami wawancarai beliau, ingatannya masih luar biasa. Pada episode ini, beliau akan menceritakan banyak hal mengenai kisahnya saat menjadi tentara, riwayat pendidikan, keresahannya tentang tanggal lahir Universitas Indonesia, serta nilai-nilai hidupnya yang ia pegang hingga sekarang. Saya di UI jadi asisten sejak tahun 52. Itu saya SK saya, masa dinas saya 49 tahun 6 bulan. 49 tahun. Yang tertinggi. Tapi 2000 gaji pensiun saya cuma 500.000. Sekarang ada Jokowi sudah dinaikkan. Tapi 500.000 cukup apa? Waktu tahun 2000. Tahun 2000. Terpaksa saya jual mobil saya, jual rumah saya, karena saya tidak bisa korupsi, tidak mau korupsi. Jadi udah saya jual, terpaksa saya jual. Yang saya miliki sudah 40 tahun rumah. Saya jual. Karena tidak bisa hidup dengan 500 perak, 500 rupiah tahun 2000. Saya punya itu ya SK-nya bahwa 49 tahun 6 bulan dinas, masa dinas saya. Luar biasa. Tahun 52. mulai 52, tapi sebelumnya saya kerja di Angkatan Laut. Wah, Angkatan Laut, Prof. Ya, sebagai di laboratorium. Terus diminta pindah ke UI. Tapi tanggal pemindahan itu diatur begitu nyambung, jadi tidak hilang. 2 tahun di sana, di UI 52 tahun 52 saya. Di Angkatan Laut di tahun 50. Jadi 49 tahun 6 bulan masa dinas saya. Saya punya SK-nya. Berarti untuk sekolah Prof sendiri, berarti dari militer, Prof ya? Apa? Sekolah Saya di waktu saya diangkat jadi asisten, orang-orang Belanda pada pergi kan. Iya. Sebelum pergi mereka, saya dikirim untuk ambil doktor saya di luar. Jadi itu dihitung masa dinas, karena itu saya urusan dinas pergi itu. Ditugaskan untuk mengambil doktor, untuk menggantikan guru besar Belanda. Jadi dihitung dinas. 4 tahun saya di luar. Jerman Barat itu ya, Prof? Di Berlin Barat ya, Jerman. Karena waktu saya mau ke negeri Belanda, tapi dengan Belanda sedang ribut, jadi tidak boleh. Malahan mahasiswa Belanda dipindah-pindahkan ke Jerman. Sempat dipindahkan, Prof, pada masa itu ya, dari Belanda, mahasiswa-mahasiswa di Belanda itu. Dipindahkan, kecuali yang bayar sendiri boleh terus, tapi yang dibayar pemerintah
dipindahkan ke Berlin, dipindahkan ke Jerman Barat. Kalau saya ke sana nggak boleh, karena sudah ribut. Jadi saya mencari Berlin aja. Karena bahasa Jerman saya bolehlah, nggak. Kalau dulu di SMT namanya dulu, SMA itu saya belajar bahasa Jerman. Jadi di sana nggak usah belajar Jerman juga, terus ikut kuliah aja. Nulis disertasi dalam bahasa Jerman. Wah. Itu di Jakarta atau? Di sini, di Bandung saya. Oh, di Bandung. 3 tahun bahasa Jerman saya, cukup. Saya belajar bahasa Prancis. Pantas orang-orang dulu belajarnya gampang, bahasanya tuh Jerman, Belanda, Prancis, Prof. Ada 4. Belanda, Prancis, Inggris, dan Jerman. Itu menguasai 4 bahasa. Bagaimana ceritanya bisa masuk ke Angkatan Laut tuh awalnya bagaimana, Prof? Ke Angkatan Laut, saya kan dulunya tentara. Oh, oke. Sejak umur? Tahun di SMP saya sudah jadi tentara. Oh. Karena dulu tuh tahun 46 itu kan Belanda masuk. Semuanya jadi, hampir semua jadi. Saya mulai dari kopral. Kopral itu karena saya belum tamat SMP. Masih kelas 3. Masih kelas 3 SMP begitu saya lulus SMP jadi sersan. Terus waktu sekolah lagi saya keluar dari tentara. Tapi waktu kalau libur saya selalu bergabung dengan tentara. Tapi saya tidak minta veteran, karena itu kewajiban saya untuk membela negara. Itulah. Jadi saya tahun 49 saya selesai SMA, terus saya ke Jakarta. Nah, banyak teman-teman di tentara, salah satunya teman dari Angkatan Laut. Udah, kamu kalau belum bekerja, bantu saya. Saya sekolah sambil kerja di laboratorium. Tapi setelah 2 tahun, guru saya Belanda dari Bogor meminta saya untuk jadi asistennya. Jadi saya pindah ke Bogor. Oh, di Bogor ya, UI. Ya, tapi di Bogor, dari itu di UI Bogor. Iya. Waktu itu. Tapi guru-guru Belanda mau pergi, guru besar Soluki mau pergi, jadi saya ditugaskan untuk. Saya masuk dulu namanya SLT, Sekolah Lanjutan Tinggi, cikal bakal UNAS. Oh, Universitas Nasional. Dulu Profesor Sumatera Barat juga di sana, Profesor Awaludin juga di sana. Karena dulu dengan Belanda tuh kita nggak enak, kita sudah berjuang dengan Belanda, sudah mati dengan Belanda, tapi jadi terus kebetulan Profesor Bade Johan mendirikan SLT yang apa? Ini apa? Bade Johan. Yang apa? Yang mendirikan ini oleh Bade Johan kan, didirikan. Waktu itu menteri. Terus ini diakui pemerintah. Ini langsung bulan Desembernya diakui pemerintah oleh Bade Johan. Waktu itu Menteri Pendidikan Pengajaran. Kalau terkait dengan memilih ornitologi sebagai kekhususan, itu ceritanya bagaimana, Bro? Bisa memilih itu? Itu saya tahun 59 ke Bali.
Saya doktor dapat tahun 29 Mei tahun 1959. Berarti dokter saya sudah 63 tahun. Kalian belum lahir. Tahun 59. Tanggal 29 Mei 1959. Tahun 60 tahun itu saya kembali itu langsung suruh mengajar menggantikan Belanda. Terus Menteri Profesor Jodo Puspanegoro itu dulu Menteri Riset Nasional meminta saya bantu deh untuk menjadi pejabat kepala museum di Bogor, membantu kepala jadi pejabat ya, karena pejabat itu disuruh mengambil PhD-nya keluar. Jadi saya diangkat di sana dengan gaji 300 sebulan. 300 rupiah. 300 perak. Nah, di sana mulai saya lihat kok koleksi burung bagus sekali dan tidak ada yang berminat. Saya ambil itu. Mulai dari sana. Dari museumnya itu? Dari museum. Museum di Bogor. Iya. Museum Zoologi. Zoologi. Sekarang di Cibinong. Pindah itu. Itu mulai. Saya tertarik ornitologi. Dokter di Jermannya berarti dokter apa? Dokter Jerman bukan itu, bukan ornitologi, bukan. Soal pacet, Lintah. lintah darat. karena promotor saya senang dengan itu, jadi saya harus ikuti aja. Ya ada aku kerjakan. Itu bahan-bahannya saya dapatkan dari Indonesia. Lintah itu Prof. Si pacetnya itu, Prof. Iya, pacet yang lintah darat. Iya. Dari Indonesia dibawa ke Jerman. Ya, dikirimkan pakai itu. Masih hidup. Kenapa dari Indonesia, Prof? Harus dari Indonesia kenapa, Prof? Iya, karena banyak di Indonesia. Oh, kalau di Jerman nggak ada gitu, Prof? Di Jerman nggak ada. Pacet nggak ada. Ditambah kedinginan mati. Mati. Oh gitu. Karena promotor saya senang itu, ya udah saya kerjakan. Tapi dasar biologinya kuat kan udah. Oh iya. Jadi kemanapun, ke ilmu tumbuhan juga baik, kemana aja bisa. Saya senang tumbuhan juga. Oh ya. Ilmu tumbuhan saya senang. Tadinya mau ke tumbuhan, tapi terlalu banyak orang yang berminat tumbuhan. Sedangkan mengenai zoologi tidak ada. Makanya saya ke zoologi. Saya selalu mencari yang kosong. Untuk apa yang sudah banyak gitu? Saya cari yang kosong. Jadi ornitologi yang pertama kan. Saya diangkat jadi bapak ornitologi. Indonesia. Bapak ornitologi Indonesia. Karena mahasiswa ada nggak Prof yang datang untuk ada, berdiskusi? tapi nggak masuk UI. Dia ada beberapa sudah jadi dokter juga. Wow. Dokter dalam burung. Kalau nggak salah, nama Prof sendiri juga diabadikan jadi nama burung kacamata di Sulawesi, kalau tidak salah. Ya, burung kacamata. Oh. Itu dari siapa Prof? Penamaan itu? Apanya? Yang menamakan itu dari Mereka. Karena menamakan saya tidak mau ikut nulis. Nah enak ikut nulis menamakan burung baru atas nama saya. Enggak, etika namanya. Jadi orang lain. Jadi mereka yang meneliti kemudian memilih nama Prof untuk dicantumkan. Ya. Ini saya lihat ada Prof pernah jadi dekan. Itu dekan. Itu saya menguji di Belanda, menguji promotor orang Belanda. Saya diangkat sebagai dalam komite. Ini penghargaan 8, 81, 84. MIPA dulu, VIPA dulu, VIPA. di MIPA.
Vipia dulu namanya. Vipia dulu. Vipia itu sudah di Jakarta atau masih di Bogor? Di Bogor juga masih Vipia. Oh, dulu. Waktu itu saya terbawa ke Jakarta, kenapa? Karena Bogor belum punya Vipia. Jadi saya terbawa ke Jakarta. Kalau di Bogor dulu ada Vipia, saya mungkin bukan orang UI, orang IPB. Tapi karena mereka belum punya, saya terbawa ke sini. Kalau di Bandung itu Vipia juga atau bagaimana, Prof? Itu Belanda itu. Oh. Dulu teknik wetenschap dan itu eksakte wetenschap. Dulu Belanda itu. Tapi masuk fakultas itu juga, Prof? Masuk dulu terus diubah juga jadi FMIPA. Oh. Dulu juga Vipia dulu. Iya. Tapi kepunyaan Bandung gitu. Itu yang pertama di Bandung. Di sini yang kedua di UI baru tahun 60. Baru tahun 60 didirikan. Sedangkan di Bandung sudah tahun 47 didirikannya, waktu zaman Belanda. Waktu masih bukan waktu zaman Belanda, zaman UI tapi zaman Republik tapi masih Dikelola Belanda. Kan Belanda menyerahkan secara resminya 49. Berarti dulu Vipia itu di Jakarta di mana, Prof? Mulanya Iya, mulainya di Jakarta. di Salemba. Oh, di Salemba juga. Iya, di Salemba. Di Salemba, tapi saya minta agar jurusan biologi disimpan di Bogor. Mereka setuju. Khusus biologinya, Prof. Harus biologi. Karena waktu itu masih belum pisahkan UI dan UI, jadi di sana juga boleh. Coba kalian pikir, kalau presiden, kalau dulu tuh presiden namanya ya, kalau presiden diangkat tanggal 1 Februari, apakah benar dia senatalis tanggal 2? Coba pikir ya, kalau presiden pertama diangkat tanggal 1, bukan hanya ini, lalu Profesor Slamet Imam Santoso, Slamet Joko Sutono, Profesor Priyono, itu diangkatnya tanggal 1. Apakah benar UI dia senatuh tanggal 2? Nah itu UI itu nggak mau mengubah. Oke. Itu masih Kalau menurut saya Prof, kritik di sini. kalau menurut Prof, tanggal lahir UI itu kapan, Prof? Saya menemukan ada 17 tanggal yang diusulkan oleh warga UI. Ini seharusnya jadi dia senatalis, tapi cuma ada dua yang benar, yang ini atau tanggal 1 Februari atau tanggal kembali 1849 tanggal 2 Januari. Saya tulis di sini semua. Beliau juga merujuk pada hasil konferensi meja bundar atau KMB pada 1949 serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang perguruan tinggi. Undang-undang tersebut dibuat pada tanggal 23 Januari 1950. Menurutnya, hal itu bisa menjadi bukti berlangsungnya peralihan perguruan tinggi dari Hindia Belanda ke Indonesia. Jadi menurut di sini itu sudah dikasihkan atau tanggal 27 bisa juga tanggal ini juga bisa tanggal 27 meja bundar. Ini hasil meja bundar. Meja bundar tuh di tantangannya ada saya surat ditandatangani tanggal 27. Terus presiden membuat surat
bahwa semuanya sudah disetujui, jadi ini harus diberlakukan. Terus berdasarkan kepada itu, dibuat 3 hari kemudian dibuat undang-undang darurat. Undang darurat itu mengatakan bahwa universitas ini sudah diserahkan ke kita, jadi semuanya harus dibereskan, disesuaikan dengan national risk. Nah, didasarkan kepada ini, diangkat presiden, diberhentikan presiden Belanda. Tanggal 1 dua-duanya. Nomor 1 SK Presiden 70, SK Presiden ini pengangkatan Surahman, pemberhentian Plasma, juga SK Presiden nomor 71 diberlakukan surut ke tanggal 1 Februari, dibuat tanggal 15. Mata beliau memancarkan semangat untuk menjelaskan dan juga mencari tulisan yang ada di komputernya. Lebih lanjut lagi, beliau banyak menjelaskan isi draft bukunya yang berisikan kritik terkait penetapan Disnatalis Universitas Indonesia dan menyanggah beberapa pendapat dari guru besar UI lainnya tentang Disnatalis. Hal itu tidak lain merupakan bentuk sumbangsinya untuk Universitas Indonesia. Prof, mungkin ada pertanyaan terkait dengan moto UI, Veritas itu. Yang saya dengar, Prof justru yang membuat, Prof. Iya, coba ini. Tapi sepatah kata pun kalau saya tidak mau, saya sudah menulis ini, sudah membicarakan moto, sudah mencarikan makara apa artinya, tidak pernah secuil pun terima kasih kepada saya, tidak ada. Tapi dari IPB menulis satu buku aja bukan main piagamnya. Tapi saya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah ini kan makara ini. Saya minta supaya Tri Wahyuni, Irsam, siapa dari jurusan sejarah? Irsam yang dulu sekretaris jurusan sejarah, departemen sejarah. Ini buktinya bahwa saya menyuruh dia ke Bandung untuk wawancara, karena yang membuat itu, yang membuat makara itu Bandung. Fakultas Seni Rupa di Bandung ada. Nah ini, baca. Moto Universitas Indonesia yang kami usulkan itu adalah Veritas, Probitas, Justitia dalam bahasa Latin. Dan bahasa Indonesia yaitu benar, jujur, adil dalam bahasa Indonesia. Atau truth, honesty, justice dalam bahasa Inggris. Kata-kata moto dalam bahasa Latin ini terinspirasi oleh moto Freie Universität Berlin, Jerman Barat. Alma mater penulis. Ya. Ini terinspirasi oleh ini. Oke. Veritas, Justitia, Libertas. Tapi saya Veritas Justitia. bukan, Probitas Justisia. Oke. Jadi karena Libertas itu kalau menurut saya jangan dipakai, nanti dikatakan salah arti kebebasan, ada bebas apa aja nantinya. Iya. Jangan dipakai dah. Jadi saya ganti ke Probitas, tapi tuh ini. Kami menganggap sebaiknya Universitas Indonesia tidak menggunakan kata libertas, bebas atau kebebasan untuk motonya. Karena kata bebas atau kebebasan sering disalahartikan. Iya, terus. Terjemahan kata jujur ke dalam bahasa Latin pada moto UI telah kami konsultasikan kepada Profesor Dr. KPH H.E. Harimurti Krida Laksana, Departemen Linguistik FIB UI, dan Romo Ignatius Wibowo, SJ, dan kami pun tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan sarannya. Kedua pakar bahasa Latin itu mengusulkan beberapa kata Latin. Untuk kata jujur, kami memilih kata probitas. Ya, jadi saya yang hanya saya terinspirasi oleh alma mater saya, tapi mereka Veritas, Justitia, Libertas. Saya
ubah. Tapi terinspirasi, loh benar ya, karena kebenaran. Kalau kebenaran itu dipakai oleh siapa aja sih? Iya. Veritas, mencari kebenaran. Probitas, mencari kejujuran. Justisia, menilai keadilan. Jadi kalau saya kan jujur, benar, jujur, adil. Tapi diterangkan begini tidak apa-apa karena makna sama. Jadi saya yang mengusulkan, tapi sejauh itu kan saya tidak tahu. Jadi harus apa? Bagian kantor arsipan. Oke. Baik, Bro. Jadi botol tahu siapa yang buat. Tahu, Bro. Makara tahu siapa yang berinisiatif untuk meminta keterangan siapa yang membuat Makara. Ada di sini. Tapi UI dianggap angin lalu aja. Bukan saya mau dihargai, tapi Setidaknya tercatat ya, Prof. tercatat siapa yang membuat ini, siapa yang membuat itu. Beliau juga menceritakan tentang komentarnya terhadap statuta UI yang tak mencatut beberapa tempat bersejarah UI, seperti Asrama Wismarini dan Asrama Pegangsaan. Kami kemudian menanyakan kenangan beliau mengenai Asrama UI di Pegangsaan Timur nomor 17. Kalau asrama PGT dulu di mana? Itu kan dipakai itu hotel. Itu dulu di Sri, situ lokasinya. ada hotel Dulunya itu lokasi asrama, Prof. asrama dulu. Padahal di sana dulu permulaan pendidikan hakim yang jujur pertama-tama. Terus fakultas sekolah hakim tinggi bukan sekolah hakim belum merupakan fakultas. Itu dihapus menjadi fakultas hukum. Terus mahasiswa fakultas kedokteran boleh tinggal di sana. Oh iya. Itu tempat menggembleng hakim yang jujur. Dan di Jalan Merdeka Selatan nomor 10 itu tempat menggembleng yang di sekarang Lemhanas. Itu dulu tempat menggembleng hakim. Profesor Supomo dari sana tuh dulu tinggal di sana. Aku kebetulan belum pikun. Untuk umur 92 tahun lebih loh. Luar biasa, Pak. Belum pikun aku. Masih ingat apa? Masih kuat, tajam. Rahasianya apa sih, Prof? Kalau boleh tahu, Prof. Rahasianya, Prof. Apa? Rahasia bisa ingat gitu detail-detail, Prof. Mesti banyak baca kah? Atau bagaimana? Saya selalu berpegang kepada 3 aja. Menyenangi pekerjaan. Kalau Anda senang, frustasi akan sakit. Harus menyenangi pekerjaan. Harus jujur. Kalau Anda jujur, rasanya dikejar-kejar KPK. Yang tidak jujur akan ketahuan sih. Semua akan ketahuan. Ada pepatah bahasa Belanda. Secepat-cepatnya kebohongan berlari. Kejujuran akan mengejar dan mendahuluinya. Sekarang yang di KPK itu yang dulunya tidak jujur. Kan di itu tuh kan di KPK itu ketahuan. Padahal dia bersumpah Akan diganti. kalau saya korupsi 1 sen pun saya gantung di Monas.
Dia korupsinya ada 1 sen. Itu selalu yang kejujuran itu pasti akan jadi harus jujur. Kedua ya. Ketiga, harus berbuat baik kepada siapapun tanpa minta balasan, apalagi tanpa mengharapkan, apalagi meminta balasan. Secara ikhlas kita harus memberikan. Yang pertama itu harus, jadi kalau udah senang kerjaan akan frustasi, lebih baik pindah aja. Kalau kita sudah mencoba kalau tidak cocok, pindah aja daripada frustasi. Tapi kalau kita coba dulu sampai senang saya kerja, saya akan terus kerja.